Semua. Iya, kita langsung saja, pengantar sudah disampaikan Pak Ferry, kita lanjutkan kisah mengenai Yakub ini. Silahkan Bapak Ibu ke Kitab Kejadian bab 31. Kejadian bab 31. Baik, di ayat 1 kita masih melihat Yakub di rumah pamannya Laban, ya. Tetapi situasi sudah berbeda. Kita lihat. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil semua harta milik ayah kita, dan dari harta milik ayah kita lah ia mengumpulkan seluruh kekayaannya. Jadi anak-anak Laban, sepupu Yakub, bicaranya sudah negatif dan menuduh Yakub sudah mengambil harta kekayaan ayah mereka. Kemudian ayat 2. Kelihatan pula kepada Yakub bahwa air muka Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah terhadapnya. Jadi wajahnya tidak lagi ramah, ya. Kalau pakai bahasa sederhana, setiap kali Yakub bertemu dengan Laban, muka Laban sudah jadi jelek sekali gitu ya. Tidak ada wajah yang ramah, tidak ada senyum, dan menampakkan di wajahnya ketidaksenangannya. Nah, dalam situasi yang seperti ini, ayat 3, Tuhan menjumpai Yakub. Lalu berkata, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu. Aku akan menyertai engkau. Nah, kita perlu lihat lagi Kejadian bab 28. Kejadian 28, Bapak Ibu silahkan ke ayat 15. Di samping janji tanah, keturunan, dan berkat, Tuhan berkata di 28 ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau, ya, dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, Tuhan menjanjikan berkat dan perlindungan. Dan Yakub sudah mengalami itu selama tinggal di rumah Laban. Dia mendapatkan istri, dapat anak, mendapatkan harta kekayaan pula. Nah, sekarang Tuhan meminta Yakub pulang ke negerinya. Kembali ke Kanaan maksudnya. Di bab 28, Tuhan mengatakan, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Nah, dalam ini perjalanan pulang, Tuhan akan menyertai Yakub. Jadi hal yang sama yang pernah didengarkan oleh Yakub dari Tuhan di bab 28 di Betel, sekarang disampaikan lagi kepada Yakub, dan sekarang Yakub akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kembali ke Kanaan. Kembali ke bab 31. Nah, di ayat 4 ini Yakub berembuk dengan ya dua orang istri, Rahel dan Lea. Lalu Yakub bercerita tentang perubahan dari Laban kepada kedua anak perempuannya itu, ayat 5. Aku telah melihat dari air muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah terhadapku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Yakub selama berada di rumah Laban bukan hanya selamat, tetapi mendapatkan istri-istri, anak-anak, dan harta benda.
Nah, kemudian Yakub juga bercerita apa yang sudah dilakukannya selama di rumah Laban. Ayat 6. Kamu sendiri pun tahu bahwa aku telah bekerja pada ayahmu dengan segenap kekuatan. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Namun Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Ini perlindungan dari Tuhan. Perlindungannya itu diwujudkan, lihat dengan ayat 8. Apabila ia berkata, yang berpintik-pintikan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu melahirkan anak yang berpintik-pintik. Apabila ia berkata, yang loreng-loreng akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu melahirkan anak yang berloreng-loreng. Jadi setiap kali Laban mengubah upah, nah, Tuhan membuat upah Yakub itu bertambah. Demikianlah Allah merenggut ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada musim kawin kambing domba, dalam mimpi aku melayangkan pandang dan melihat bahwa kambing domba jantan yang menjantani kawanan yang berloreng-loreng itu berpintik-pintik dan bertutul-tutul. Malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, layangkan pandangmu dan lihatlah bahwa semua kambing domba jantan yang menjantani kambing domba itu berloreng-loreng, berpintik-pintik dan bertutul-tutul, sebab telah kulihat semua yang dilakukan Laban kepadamu. Saya khawatir Bapak Ibu baru di sini bertemu dengan malaikat yang mengurusi kambing domba. Bapak Ibu pernah ketemu malaikat ngurus kambing domba? Saya khawatir hanya di sini. Ini malaikat Tuhan ngurusin kambing, ngurusin domba. Dan kalau bicaranya lebih buruk lagi, mengurusi perkawinan kambing dan domba. Tapi Bapak Ibu, nanti kita perlu memperhatikan soal ini malahan. Ya, tapi nanti dulu. Nah, kemudian selama atau ketika Yakub ada di rumah Laban mendapatkan perlakuan buruk tadi, Allah menjumpai Yakub ayat 13, akulah Allah yang di Betel tempat engkau mengurapi tugu dan bernasar kepadaku. Sekarang bersiaplah engkau. Pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudara. Yakub menceritakan itu semua kepada dua orang istrinya. Dan kemudian Lea dan Rahel menyetujuinya. Kenapa? Salah satu yang disampaikan oleh keduanya adalah mereka berdua pun mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ayah mereka sendiri. 14. Lalu jawab Rahel dan Lea kepada Yakub, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami dianggapnya orang asing karena ia telah menjual kami, juga uang yang untuk kami telah dihabiskannya sama sekali. Loh, kapan Laban menjual dua anaknya? Silahkan mengingat yang 7 tahun kerja itu loh. Selama 7 tahun Yakub bekerja, lalu dapat Rahel. Ya, kemudian mendapat Rahel dan harus dibayar dengan 7 tahun kerja. Nah, 14 tahun Yakub bekerja untuk Laban. Tentu sudah begitu banyak harta benda ternak yang didapatkan oleh Laban. Itu harga jual kedua anaknya. Dan kemudian uang yang harusnya menjadi bagian dari kedua anaknya habis. Nah, kemudian mereka pun melihat ayat 16 ya, seluruh kekayaan yang telah direnggut Allah dari kami, dari ayah kami, adalah milik kami dan anak-anak kami. Jadi, lakukanlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Dua orang istrinya sepakat mereka mau mengikuti Yakub. Nah, ayat 17. Berangkat ini.
Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Kemudian ia menggiring semua ternaknya, ya segala yang telah diperolehnya, yakni ternak miliknya yang diperolehnya di Padan Aram dengan maksud pergi kepada Ishak, ayahnya di tanah Kanaan. Ada yang rancu Bapak Ibu di sini dalam kisah ya, seolah-olah Ishak masih hidup. Nah, yang ini tolong tinggalkan dulu, nggak usah dipusingkan dulu ya. Yang tolong sekarang dibayangkan, ada rombongan unta, ada Yakub, istri-istrinya, anak-anaknya, dan budak-budaknya. Kemudian juga ada ternak yang begitu banyak. Rombongan besar ini kemudian meninggalkan rumah atau meninggalkan Haran, kemudian menuju ke Kanaan. Nah, di ayat-ayat selanjutnya, ini Laban mengejar Yakub. Tapi yang ini tidak akan kita diskusikan. Lalu kita ke bab 32. Supaya jalur atau jalan ceritanya bisa dipahami dengan jelas, kita langsung ke bab 32 ya. Yakub ayat 1 melanjutkan perjalanannya dan bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, inilah tentara Allah. Ia pun menamai tempat itu Mahanaim. Nah, Bapak Ibu, hadirnya para malaikat di sini ini menandakan perlindungan dari Tuhan. Nah, sekarang lihat ini udah dekat Kanaan rupanya ya. Ayat 3. Sesudah itu, Yakub mengirim utusannya lebih dahulu menemui Esau saudaranya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memberi perintah kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah menumpang pada Laban sebagai pendatang dan tinggal di situ selama ini. Terus, aku mempunyai lembu, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan budak perempuan. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, perhatikan, supaya aku mendapat kemurahan hati. Yakub tidak langsung menjumpai Esau. Dia kirim utusan dulu dan kemudian menceritakan. Jadi tugas utusan tadi adalah menceritakan keadaan Yakub dan itu semua disampaikan supaya Yakub mendapatkan kemurahan hati Esau. Kenapa kok begitu? Apakah dendam itu ada expirednya atau tidak? Apakah dendam itu ada masanya? Tunggu saja setelah 2 bulan nanti bisa hilang dendamnya. Tunggu Nggak saja seumur hidup, setelah, kenapa? seumur hidup Pak. Seumur, Ada bisa seumur hidup ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya, tolong ingat-ingat jawab pertanyaan saya. Yang lebih tersimpan lama di memori kita, itu ketika saya menyakiti orang lain atau ketika saya disakiti orang lain. Mana yang tersimpan lebih lama? disakiti orang lain. Iya, perasaan, pengalaman karena sudah disakiti itu bisa tersimpan lebih lama. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan amati Yakub dengan Esau ini ya. Ujungnya kita akan tahu Esau tidak lagi dendam kepada Yakub, tetapi Yakub berpikir bahwa Esau masih dendam kepadanya. Yakub yang menyakiti Esau, tapi Yakub juga yang ingat apa yang sudah dilakukan dan berpikir Esau pasti masih dendam kepadanya. Karena itu, utusan yang dikirim oleh Yakub ini memakai bahasa yang lebih sederhana ya,
untuk menjajaki, untuk melihat ya keadaan Esau. Masih dendam enggak? Nah, kemudian lihat ke ayat 6. Ini yang memunculkan soal. Kemudian utusan-utusan itu kembali kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada Esau saudaramu dan ia pun sedang dalam perjalanan menemui engkau bersama 400 orang. Nah, Bapak Ibu yang kita perlu perhatikan begini. Yakub ketika dalam perjalanan ini bersama dengan istri-istri, jelas ini 4 perempuan, anak-anak, anak-anaknya, ya, yang jumlahnya 12 orang, 11 laki, 1 perempuan, dan budak-budak. Sedangkan Esau akan datang dengan 400 orang. Esau datang dengan 400 orang. Ini kalimat ini artinya Esau datang dengan membawa 400 orang laki-laki semua, dewasa semua. Bukan ngajak istrinya, anak-anaknya, bukan. Kalimat datang dengan 400 orang itu artinya Esau datang dengan 400 orang laki-laki dewasa semua. Nah, lihat sekarang reaksi Yakub ayat 7. Yakub merasa sangat ketakutan dan tertekan. Yakub yakin ya, berpikir bahwa Esau datang dengan mengerahkan dengan membawa 400 orang untuk membunuh dia. Dendam Esau belum surut. Dan Esau memang tidak mengejar Yakub sampai ke rumah Laban ya. Tetapi Yakub sendiri yang mendatangi dia. Dan Esau sekarang menyambutnya dengan tujuan untuk membinasakan Yakub dan keluarganya dan merampas ternaknya. Itu yang ada di pikiran Yakub. Nah, Yakub yang ada dalam keadaan ketakutan lalu mengambil langkah. Ia lalu membagi orang-orangnya yang bersama dia beserta kambing dombanya, lembu dan untanya menjadi 2 rombongan. Jadi banyak ini kan, bagi 2. Kenapa? Ayat 8. Ia berpikir begini, jika Esau datang menyerang rombongan yang satu sehingga terpukul kalah, rombongan yang tersisa akan luput. Yakub tidak dalam posisi, tidak dalam keadaan sanggup melawan Esau, 400 orang tadi ya. Karena itu dia menyiasatinya dengan membagi rombongan jadi 2. Nanti rombongan yang satu diserang, ya kalah, oke. Tapi masih ada 1 rombongan. Nah, kemudian dalam situasi seperti ini, Yakub berdoa. Ayat 9. Ya Allah Abraham kakekku dan Allah Ishak ayahku, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, aku akan berbuat baik kepadamu. Ini ya, Yakub menyebut Yahweh sebagai Allah kakeknya dan Allah ayahnya. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah terbiasa dengan hal seperti ini ketika membaca kitab Kejadian ya. Yahweh adalah Allah Abraham, kemudian menjadi Allah Isya, dan nanti akan menjadi Allah Yakub. Nah, kemudian Yakub mengingatkan janji yang pernah diucapkan Yahweh kepadanya. Tuhan sendiri kan yang berfirman, pulanglah ke negerimu. Dan Tuhan berjanji akan menyertai engkau. Nah, kemudian Yakub berkata begini ayat 10. Aku sama sekali tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Hanya dengan membawa tongkatku ini, aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi 2 rombongan. Tongkatnya awet ini ya. Berangkat bawa tongkat, pulang tongkatnya masih dibawa juga.
Nah, lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau saudaraku, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu bersama anak-anaknya. Nah, ini permohonannya. Dan permohonan ini jelas mengungkapkan ketakutan Yakub. Lepaskan aku dari tangan Esau, karena ia datang jangan-jangan untuk membunuh aku, ya, membunuh juga ibu dan anak-anak, istri dan anak-anakku. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebanyak pasir di laut, yang tidak dapat dihitung karena banyaknya. Nah, Tuhan sudah janji akan membuat Yakub menjadi bangsa yang besar, keturunan sebanyak pasir di laut. Kalau sampai Yakub, istri-istri dan anak-anaknya dibunuh, maka janji Tuhan itu tidak akan bisa terpenuhi. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mengingat. Bapak Ibu pernah mengalami rasa takut yang sungguh-sungguh? Kemudian silahkan mengingat, dalam keadaan takut, Bapak Ibu berdoa, tolong ingat-ingat. Setelah berdoa, takutnya hilang? Kalau takut, lalu berdoa, dan takutnya hilang, itu senang sekali gitu ya. Saya juga pengen tahu itu doanya seperti apa. Doa mengatasi rasa takut gitu ya. Tapi pengalaman menunjukkan setelah berdoa, rasa takut itu masih tetap ada. Nah, nanti kita akan lihat yang berikutnya ya. Tetapi Yakub punya siasat lain sebelum menjumpai Esau. Ayat 13. Lalu ia bermalam di sana pada malam itu. Terus, kemudian dari apa yang ada padanya, ia mengambil pemberian untuk Esau saudaranya. Bapak Ibu, silahkan lihat daftarnya ya. Lihat daftarnya. 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, dan 20 domba jantan. 30 unta yang sedang menyusu beserta anak-anaknya. 40 lembu betina dan 10 lembu jantan. 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Bisa membayangkan Bapak Ibu banyaknya? Nah, kalau sudah bisa membayangkan banyaknya, boleh juga bayangkan baunya. Nah, ini ada kambing, domba, terus unta, lembu, ya, kemudian keledai. Nah, kemudian begini, 16. Semuanya itu diserahkannya kepada hamba-hambanya, tiap kawanan tersendiri. Rombongan kambing, ada yang jagain. Kambingnya ada 200 betina, 20 jantan. Jadi 220 ekor kambing ini ada yang jagain. Terus ada rombongan di belakangnya 200 eh, domba jantan, 20 domba jantan di belakangnya. Ada yang jagain. Terus unta, 30 unta dengan anak-anaknya dijagain juga. Begitu seterusnya. Nah, semuanya itu diserahkan kepada hamba-hambanya, tiap kawanan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah mendahului aku dan jagalah supaya ada jarak antara kawanan yang satu dengan kawanan yang lain. Tidak disebutkan berapa jauh jaraknya ya, tetapi sudah pasti yang dimaksudkan antara kawanan yang satu dengan kawanan yang lain itu ada jarak. Silahkan membayangkan rombongan yang satu jalan sampai nggak kelihatan, baru rombongan kedua menyusul. Kalau rombongan yang satu masih kelihatan, rombongan yang kedua menyusul, nah nanti gampang sekali dikalahkan atau ditebak oleh Esau. Nah, ia memberi perintah kepada hamba-hamba yang paling depan. Apabila Esau saudaraku bertemu dengan engkau,
dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu, kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, ini milik hambamu Yakub. Terus, inilah pemberian yang dikirim untuk tuanku Esau. Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begini Bapak Ibu, kita hitung sungguhan. Jenis ternaknya tadi ya, kambing, terus domba, setelah domba ada unta, setelah unta ada lembu, dan setelah lembu ada keledai. Barisan pertama domba. Nah, ketika nanti rombongan ini ketemu dengan Esau, nah yang jagain domba harus mengatakan, ini pemberian untuk Esau. Mungkin masih jengkel. Kemudian Esau berjalan maju, ketemu rombongan yang kedua. Ini untuk Esau. Jadi sampai berapa kali tadi? Kambing, domba, unta, lembu, keledai, sampai 5 kali. Ya, kemudian lihat ke ayat 19. Ia juga memberi perintah baik kepada hamba yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada semua yang di belakang kawanan hewan itu. Katakanlah kepada Esau perkataanku tadi ketika kamu berjumpa dengan dia. Kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Kenapa Yakub melakukan yang seperti ini? Kalimat berikutnya, sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan pemberian yang diantarkan lebih dahulu. Ya, kemudian barulah aku akan melihat wajahnya. Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan pemberian. Bapak Ibu pernah ngalami kayak gitu enggak? Sedang marah, terus dikasih hadiah. Terus jadi Disogok, marahnya reda. disogok. Oh, enggak lah hadiah, dikasih hadiah. Hanya untuk mendamaikan hati supaya enggak marah. Bayangkan biasanya hadiah itu cuma satu. Nah ini 5 kali Yakub memberikan hadiah jadinya. Tujuannya apa? Mendamaikan hati Esau. Yakub sudah mengambil siasat lagi setelah berdoa ya. Jadi bukan setelah berdoa lalu membiarkan Tuhan melakukan apa yang dikehendaki. Enggak. Yakub tetap berpikir, Yakub tetap memikirkan siasat untuk menghadapi Esau. Setelah tadi membagi rombongan jadi 2, kemudian berdoa, berikutnya Yakub mengirim persembahan untuk Esau sampai 5 ya. Dan harapannya adalah Esau tidak marah dan kemudian mau menerimanya dengan baik. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat sekarang pergumulan batin Yakub. Ya, pergumulan yang bagaimana? Di satu sisi, Yakub sudah mendengar janji Tuhan untuk membawa Yakub kembali ke Kanaan. Dia mendengar janji bahwa Yakub akan punya keturunan sebanyak pasir di laut. Dia mendengar Tuhan berjanji akan menyertai dan melindungi. Nah, kemudian di sisi yang lain Yakub mendengar Esau datang dengan membawa 400 orang dan ada kemungkinan Esau akan membunuh Yakub, istri-istrinya dan anak-anaknya. Malam itu Yakub menginap ya di pinggir sungai dan kemudian dia terlibat dalam pergumulan batin ini. Di satu sisi dia ingat janji Tuhan, di sisi lain dia ingat Esau yang datang itu tadi.
Di satu sisi ia percaya kepada Tuhan, di sisi yang lain dia tidak bisa mengatasi rasa takutnya. Percaya kepada Tuhan tapi takut kepada Esau. Itu pergumulan yang biasa terjadi di antara orang-orang beriman juga kan. Kenapa kok begitu? Sederhana saja memahaminya. Kalau Bapak Ibu di dalam rumah sedang mengalami ketakutan, kemudian Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan mengutus 10 orang malaikat berjaga di depan rumah Bapak Ibu, 4 di belakang, di depan, 4 di belakang rumah, kanan lalu di atas, 2 ngamati. Nah, kalau yang begitu berdoa lalu kiriman malaikat, 10 malaikat langsung datang, wah itu yang seperti itu akan jelas. Orang yang berdoa akan segera terbebas dari rasa takut. Tapi yang seringkali terjadi, pertolongan Tuhan itu tidak ditunjukkan. Bagaimana cara Tuhan menolong? Bagaimana Tuhan akan membebaskan kita dari ketakutan, dari hal-hal yang membuat kita takut. Kita tidak diberitahu. Percaya, ya percaya. Tapi bagaimana Tuhan akan mengerjakan, kita tidak diberitahu. Nah, itu konflik batin antara percaya kepada Tuhan dengan rasa takut itu. Nah, di yang ayat 22 sampai dengan 32 kita tinggalkan dulu. Nanti kita akan kembali ke situ. Karena kalau tidak dibicarakan seperti ini, saya jamin Bapak Ibu bingung. Kenapa? Ini Tuhan apa hantu yang dihadapi oleh Yakub? Tapi nanti sesudah kita selesaikan perjumpaan Esau dengan Yakub, kita akan kembali ke 22 dari ayat 32. Nah, kemudian bab 33 sekarang. Yakub melayangkan pandangnya dan melihat Esau datang bersama 400 orang. Sekarang Bapak Ibu lihat lagi, Yakub belum selesai ini. Lalu diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian kepada Rahel, dan sebagian lagi kepada kedua hamba perempuan itu. Perhatikan kalimat berikutnya. Ia menempatkan hamba-hamba perempuan itu beserta anak-anak mereka di depan. Masih ingat Bapak Ibu? 2 orang budak yang jadi istrinya itu? Bilha dan Zilpa. Iya. Bilha dan Zilpa. Kemudian Bapak Ibu masih bisa mengingat anak-anak mereka? Bilha Dan Mafia. Mafia. Dan Naftali. Dan Naftali. Lalu Zilpa melahirkan Gad dan Asyer. Dan Asyer. Nah, 2 ibu dengan 4 anak ini di paling depan. Kemudian Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka. Terus Rahel beserta Yusuf, perhatikan, di belakang sekali. Bapak Ibu langsung bisa curiga kepada Yakub. Tujuan Yakub apa? Kalau mati yang depannya dulu. Kalau nanti pinter. Kalau nanti diserang oleh Esau, maka yang akan kena duluan, yang mati duluan itu budak-budak dan anak-anak budak itu ya. Sedangkan yang paling dikasihi, yang selamat karena melihat Esau menyerang, mereka bisa lari gitu ya. Nah, kemudian ayat 3, dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Jadi Yakub ada di paling depan, di belakangnya itu 2 budak, di belakangnya lagi Lea, di paling belakang Rahel.
ia sujud ke tanah 7 kali hingga sampai ke dekat saudaranya itu. Sujud, jalan lagi, sujud, jalan lagi, sujud. Tapi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan tahu ini Yakub ini ketika jalan sudah pincang ini. Jadi sujudnya itu ya sujudnya orang pincang. Nanti tapi ya. Kemudian lihat ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya dan diciumnya dia. Nah, Bapak Ibu perhatikan yang dilakukan Esau. Ya. Esau yang menjumpai, mendekati Yakub. Kemudian mendekap Yakub, memeluk lehernya, lalu mencium Yakub. Dan mereka berdua bertangis-tangisan. Bapak Ibu, yang ditakutkan Yakub tidak terjadi. Siasat yang dia lakukan untuk menghindarkan keluarganya dari kemarahan Esau seolah tidak berguna. Ya, seolah-olah tidak ada gunanya. Nah, kemudian kita lihat kenapa kok begitu ya. Ayat 5. Kemudian Esau melayangkan pandangnya dan melihat perempuan-perempuan dan anak-anak itu lalu bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini." Sesudah itu hamba-hamba perempuan itu mendekat beserta anak-anaknya, lalu sujudlah mereka. Lea beserta anak-anaknya juga mendekat dan mereka pun sujud. Kemudian Yusuf beserta Rahel mendekat, lalu mereka juga sujud. Aman kan? Esau berkata, "Untuk apa seluruh rombongan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kemurahan hati Tuan." Tetapi kata Esau, "Yang ada padaku sudah banyak, adikku. Biarlah yang ada padamu tetap milikmu." Kalau mendengarkan ucapan Esau ini, kita bisa melihat Esau berlaku seperti ini tadi. Ya, mendatangi Yakub, memeluknya, menciumnya, menangis itu ya. Bukan karena terpesona, karena hadiah-hadiah yang dikirim oleh Yakub. Karena ucapan di ayat 8 di ayat 8 dan 9 itu, "Aku sudah punya banyak." Kemudian ayat 10, saut Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jika aku mendapat kemurahan hatimu, terimalah pemberianku dari tanganku, karena melihat wajahmu saja bagiku serasa melihat wajah Allah, dan kau berkenan kepada." Bapak Ibu pernah mengucapkan kalimat kayak gini, Bapak? Melihat wajahmu, aku sudah seperti melihat Allah. Nah, terimalah kiranya pemberianku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah mengasihani aku, dan aku mempunyai segala-galanya. Lalu ia mendesak Esau sehingga Esau menerimanya. Karena didesak maka Esau mau. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini belum selesai. Kita bisa mengatakan masih tetap bisa curiga kepada Yakub. Curiga bagaimana? Yakub belum percaya kepada Esau. Kenapa? Lihat ayat 12. Kata Esau, "Baiklah kita berangkat meneruskan perjalanan. Aku akan berjalan bersamamu." Baik kan niat Esau? Namun Yakub berkata kepadanya, "Tuanku sendiri tahu bahwa anak-anak ini tidak kuat, lagi pula beserta aku ada kambing, domba, dan lembu yang masih menyusui. Jika dipaksakan 1 hari saja, seluruh kawanan ternak itu akan mati. Kiranya Tuanku berjalan mendahului hambamu ini. Aku mau bergerak perlahan-lahan menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan langkah anak-anak kami sampai aku tiba pada Tuanku di Seir."
Nah, kata Esau, kalau begitu, baiklah ku tinggalkan kepadamu beberapa orang yang menyertaiku. Tetapi Yakub berkata, mengapa harus demikian? Cukuplah aku mendapat kemurahan hati tuanku saja. Jadi kan Esau mengajak Yakub untuk jalan bareng kan? Yakub beralasan, nggak usah. Rombonganku jalannya pasti pelan. Kamu duluan saja. Nanti aku akan nyusul kamu ke Seir. Kemudian Esau menawarkan, oke, aku akan tinggalkan anak buahku untuk menemani kalian. Yakub jawab, nggak usah. Kami jalan sendiri saja, kalian silahkan jalan duluan. Aku sudah senang karena mendapatkan kemurahan hatimu. Terus, 16. Pada hari itu juga, Esau melakukan perjalanan pulang ke Seir. Namun Yakub berangkat ke Sukot. Lalu mendirikan rumah bagi dirinya dan membuat kubu-kubu untuk ternaknya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Nyusul ke Seir, 18. Yakub tiba dengan selamat di Sikem, di tanah Kanaan dalam perjalanannya dari Padan-aram. Lalu ia berkemah di sebelah timur Sikem. Kemudian ia membeli dari anak-anak Hemor, ayah Sikem, sebidang tanah seharga 100 kesita. Di situ ia memasang kemahnya. Jadi ini Yakub nggak nyusul ke Seir. Yakub jalan ke arah yang berbeda. Bapak-Ibu akan mengatakan Yakub cerdas apa licik? Licik. Orang licik pasti cerdas. Orang cerdas belum tentu licik. Loh, begitu kan? Bapak-Ibu pernah ketemu penipu? Kalau penipu itu tidak cerdas, ya gampang ketahuan. Namanya penipu, pasti pintar. Sudah pintar, refleks omongannya bagus, itu penipu. Orang yang nggak terlalu pintar menipu, sudah ketahuan. Gampang sekali ketahuan. Nah, kemudian, Bapak-Ibu sekarang baru saya mengajak Bapak-Ibu untuk membaca, ini sebelum diskusi ya, ayat bab 32, ayat 22 sampai dengan 32. Keterangannya begini dulu. 32 ayat 22 sampai 32. Ya. Ini adalah penggambaran tentang pergumulan batin Yakub tadi. Kalau yang sudah kita lihat tadi ya, Yakub berdoa kepada Tuhan, tapi masih tetap takut. Nah, pergumulan batin itu Bapak Ibu di bagian ini disampaikan dengan cara yang berbeda. Nah, penulis kitab Kejadian ini mengambil kisah yang ada di zaman itu tentu saja ya, yang berkaitan dengan penunggu sungai. Yakub bermalamnya di pinggir sungai kan? Jadi Bapak Ibu yang tolong amati nanti pergumulan batinnya. Jangan masa cerita begini. Jadi ini beneran terjadi apa enggak? Pertanyaan itu kan berulang kali sudah disampaikan dan berulang kali juga sudah saya jawab. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Mengambil kisah dari apa, Pak? Kisah yang ini berkaitan dengan, kalau pakai bahasa Lukas ya, hantu penunggu sungai. Berkaitan dengan hantu penghuni sungai. Apa? Ya, saya omongin duluan. Karena nanti lihat, Bapak Ibu akan mendefinisikan atau melihat yang akan kita baca ini sebagai apa. Saya menyebutnya supaya gampang saja ya, hantu. Bapak Ibu akan menyebutnya apa? Nanti tolong lihat. Ayat 22. Pada malam itu, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok.
Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Bapak Ibu lihat di sini, Yakub bergulat dengan seseorang. Yakub kuat ketika bergumul dengan orang itu. Lalu yang dilakukan orang itu karena terlalu kuat, karena Yakub terlalu kuat ya, orang itu memukul sendi pangkal paha Yakub. Ini pergumulannya serius loh ya. Dari malam sampai menjelang fajar menyingsing. Gulat setengah malam. Wah, ini kan pergumulan yang serius. Nah, kemudian sekarang ayat 22. Berkatalah orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bapak Ibu lihat, orang itu sekarang dikatakan minta Yakub membiarkan dia pergi karena fajar menyingsing. Siapa yang takut sama matahari? Setan. 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 Ini tunggu dulu. Bapak Ibu ini terlalu banyak nonton sinetron. Ini ya. Setan. Setan itu siapa? Iblis. Nah, beda Anak lagi buah nanti. iblis. Anak buah iblis. Dia anak Bergulat buah. dengan setan. Tunggu dulu. Bapak Ibu ketemu setan kalau malam ya? Belum pernah ketemu sih, Pak. Loh, lah tadi bilang yang takut matahari itu setan. Jin ya. Oh, beda lagi lah ngomong jin. Mereknya apa jinnya? Levis. Device, Lea. Nanti kan beda-beda. Iblis, setan, jin, hantu, beda-beda semua. Terus, sekarang, kalau yang biasa ngomong setan-setan itu saya khawatir bukan karena belajar sesuatu, tapi pengaruh nonton TV itu. Jadi setan. Orang mati setelah mati jadi setan. Loh, di mana bisa ketemu pemahaman begitu? Lanjut dulu. Berikutnya, minta berkat kan ya. Orang itu pun 27 bertanya kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Malam ini tadi Yakub bergumul dengan siapa? Satu, di depan tadi orang. Tapi orang itu katanya takut sama matahari. Tapi di ayat 28 dikatakan, engkau bergumul melawan Allah dan engkau menang. Bertanyalah, Yakub, beritahukanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati Yakub di situ. Ya, menerima berkat. Nah, kemudian ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel. Kenapa? Sebab aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Peniel itu dari dua kata, Bapak Ibu. Kata yang pertama itu panim, yang kedua el. Panim dan el. Jadi ketika panim di belakangnya diikuti kata lain, menjadinya peni. Peniel. Peniel itu artinya wajah Allah.
Ya, jadi yang bergumul dengan Yakub tadi siapa sebenarnya? Allah. Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Saya sudah memberi keterangan pun, Bapak Ibu belum bisa terima tentang teks ini kan? Tapi jangan mengatakan, mendingan nggak usah belajar jadi nggak pusing gitu ya. Saya sudah sampaikan di awal, yang kita temukan dalam kisah Yakub tadi adalah pergumulan batin. Tuhan berjanji untuk membawa Yakub pulang, Yakub percaya, tapi kemudian dia berhadapan dengan rasa takut karena harus bertemu dengan Esau. Nah, ayat 22 sampai dengan 32 menggambarkan pergumulan batin Yakub, tapi cara menggambarkan pergumulannya berbeda. Nah, kalau saya, Bapak Ibu, diminta untuk menggambarkan pergumulan batin antara percaya dengan takut, ya kita harus berpikir banyak dulu, pikir panjang dulu. Dan untuk membuat gambaran, Bapak Ibu harus mengambil sesuatu yang berbeda, yang lain. Nah, penulis kitab Kejadian ini ya, menunjukkan, memberikan gambaran, ya, saya pakai kalimat Lukas tadi ya, mengambil gambaran, materinya diambil dari ini, kisah cerita tentang hantu sungai. Yakub bergumul dengan Allah. Maksudnya apa? Yakub di satu sisi percaya kepada Allah, di sisi lain takut. Menangnya Yakub ini bukan karena bisa menaklukkan Allah, lalu Allah tunduk kepada dia, bukan. Tapi Yakub kemudian menjadi percaya kepada Allah. Dia tidak kemudian pergi entah kemana atau kembali kepada Laban. Dia tetap menyeberang sungai Yabok, masuk ke Kanaan. Ya, bergumul melawan manusia. Lihat, yang membuat Yakub takut itu adalah Esau. Tapi pada malam itu, walaupun menghadapi ketakutan yang sangat besar, Yakub melakukan berbagai macam siasat. Dan pada akhirnya Yakub mengambil keputusan untuk menyeberang dan menemui Esau. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini. Silahkan kalau ada yang perlu disampaikan. Silahkan, Pak Heli. Baik, terima kasih Pak Seto untuk penjelasan di bagian pertama. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait kisah Yakub pergi dari rumah Laban sampai dengan Yakub bertemu dengan Esau dan bergumul dengan Allah. Mau, Pak. Baik, Maleni silakan Pak Ibu Leni. Ya, makasih. Pak Seto, tolong ceritain lagi tuh tentang apa itu yang disebut Yakub menaklukkan Allah. Sebetulnya apa itu maksudnya? Engkau telah Allah bisa bergumul ditaklukkan. melawan Allah dan manusia dan kau menang, gitu ya. Iya. Ya. Masa Allah bisa dimenangin? Kenapa? Allah kok bisa dimenangin gimana? Maka saya tadi mengatakan, jangan membayangkan Yakub menaklukkan Allah. Lalu Allah nurut sama Yakub. Jangan bayangkan itu. Jadi Ya ini pasti saya omong, sabar dulu. Kalau bukan begitu terus maksudnya apa? Tuhan sudah berjanji kepada Yakub kan? Janjinya apa? Pulang. Aku akan membawa kamu pulang. Aku akan menyertai. Aku akan melindungi kau. Tantangan untuk percaya kepada Tuhan malam itu adalah rasa takut. Tapi kemudian Yakub percaya kepada Tuhan apa enggak? Percaya. Dia mengikuti apa yang diucapkan Tuhan. Buktinya
Dia menyeberangkan istri, anak, dan harta bendanya. Lalu Yakub menemui Esau. Ya, Itu berapa dia menang. kok bisa percaya itu karena apa tuh Pak? Tunggu dulu, yang ini dipahami dulu atau belum? Udah, tapi Ya kalau sudah, baru melangkah yang berikutnya. Yang berikutnya apa? Apa yang membuat Yakub percaya. percaya? Kita buat perbandingan ya. Silahkan membuka kitab Nabi Yesaya bab 7. Lama Pak, kok saya tarik. Yesaya bab 7. Ayat berapa, Pak? Tolong dicari, jika engkau percaya, engkau akan teguh jaya. Jika engkau percaya, Ya, ayat 9. Kita temukan di sini orang yang tidak percaya. Begini dulu. Lihat bab 7 ayat 1 ya. Ini ada seorang raja namanya Ahaz, raja Yehuda. Pada waktu itu, lihat, Rezin raja Aram dan Pekah bin Remalia raja Yehuda, mereka berdua bersiap untuk memerangi Yerusalem. Ya. Kemudian Ahaz mengalami ketakutan. Ayat 2. Hati Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Dalam situasi seperti ini, Yesaya menjumpai Ahaz dan menyampaikan pesan Tuhan. Ayat 7. Maka beginilah firman Tuhan Allah, hal itu tidak akan terlaksana dan tidak akan terjadi. Terus ayat 8, perhatikan kalimat, 65 tahun lagi Efraim, ini Israel, akan diguncangkan sehingga tidak menjadi bangsa lagi. Jadi Tuhan berjanji, yang ditakutkan oleh Ahaz, serangan dari dua kerajaan itu, tidak akan terjadi. Ayat 9, kalimat kedua, jika kamu tidak teguh beriman, sungguh kamu tidak akan aman. Pesannya sebenarnya dibalik. Kalau kamu teguh beriman, kamu akan aman. Tapi lihat ayat 12. Untuk meyakinkan Ahaz, Ahaz boleh minta tanda. Ahaz boleh minta tanda. Tapi Ahaz menjawab di ayat 12, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kayaknya bagus kan? Tapi Yesaya marah. Dengarlah hai keluarga Yakub, belum cukupkan kamu membuat orang jenuh sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh. Apa yang diucapkan oleh Ahaz ini adalah ungkapan dia tidak percaya kepada Tuhan, tidak menerima ucapan Tuhan lewat Nabi Yesaya. Rupanya Bapak Ibu, nggak usah buka teksnya, tapi Bapak Ibu bisa cari di kitab Dua Raja-Raja. Ya, Ahaz rupanya sudah mengirim utusan kepada kerajaan Asyur. Nah, untuk apa? Untuk menaklukkan dua kerajaan itu. Jadi si Yakub dan Ahaz menghadapi situasi yang sama, mengalami ketakutan, menerima janji Tuhan, berpikir siasat, dan kemudian mengambil keputusan.
Ahas menolak untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kelihatan dengan jelas pertolongan dari Asyur dengan mengirim pasukan itu kelihatan. Itu kelihatan. Sedangkan Tuhan akan menolong Yehuda dengan cara apa? Yesaya nggak bicara, Tuhan tidak menunjukkan. Tuhan hanya mengatakan, kalau kamu percaya, aman kamu. Bantuan Tuhan tidak tampak, tidak diceritakan sebelumnya. Nah, bantuan dari kerajaan Asyur yang diharapkan oleh Ahaz jelas. Ya. Nah, berkaitan dengan Yakub, apa yang membuat Yakub bisa percaya? Kenapa kok berbeda dengan Ahaz? Menghadapi situasi hal yang sama, bantuan yang dijanjikan Tuhan sama-sama tidak kelihatan. Ketika orang menjadi percaya, berarti dia sebenarnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kemudian dia membiarkan Allah melakukan apa yang menjadi kehendaknya tanpa dia harus mengerti apa yang dilakukan oleh Allah, tanpa harus meminta pertanggungan jawab dari Allah. Yakub berusaha, iya. Tapi lihat yang terjadi. Sikap Esau kepada Yakub itu apakah ada dalam sikap Esau pada Yakub, apakah ada dalam kendali Esau? Ada dalam kendali Yakub? Tidak. Allah dengan caranya sendiri membuat apa yang ditakutkan oleh Yakub itu tidak terjadi. Nah, Yakub sampai kepada sikap seperti ini. Percaya, menyerahkan diri kepada Tuhan, ya, dan membiarkan Allah melakukan yang dikehendakinya. Ahaz menolak untuk percaya. Kenapa? Bantuan Tuhan nggak jelas. Lebih jelas bantuan Asyur. Begitu, Bu. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, mari. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Atau tanggapan atau komentar? Saya tanya Pak Seto. Boleh, silakan Pak Pak Ferry Heri. boleh? Ya. Suara saya jelas Pak Seto. Ya, Oke. jelas, Pak. Ya. Hukum Taurat itu kan belum turun ya Pak Seto. Jadi di dalam belum ada aturan yang harus diikuti. Tetapi kalau kita ikuti Yakub dengan keluarganya itu Allah selalu mengikuti dan membiarkan Yakub, tetapi dia memberi Allah menyampaikan melalui mimpi dan sebagainya ya, arah-arahan begitu ya. Apakah itu termasuk bimbingan atau bagaimana? Saya nggak ngerti. Tetapi kalau saya baca itu seolah mereka itu memang dilepas, lalu apa yang terjadi menjadi pelajaran buat kita, dinamika kehidupan waktu itu gitu tanpa hukum. Itu bagaimana Pak Tuhan, bagaimana Pak Seto menanggapi hal itu? Cara berpikir saya benar nggak? Begini, ketika kita membaca Perjanjian Lama, itu kita tidak menemukan kisah tentang manusia-manusia yang hidup terus mengikuti hukum, yang terus hidupnya benar. Enggak. Kalau sekarang kita melihat kehidupan kita sebagai manusia, pertanyaannya saya ajukan pertanyaan yang sama. Sudah ada hukum atau belum? Sudah punya Alkitab? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Sering mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Orang Katolik berani mengatakan saya hidup persis seperti yang dikatakan Tuhan? Gak berani, Pak. Hukumnya sudah ada, aturannya sudah ada, janji Tuhan tentang kehidupan kekal ada.
Apakah manusia termasuk yang percaya kepada Yesus di dalam gereja Katolik berani mengatakan, karena aku sudah menerima janji Tuhan, maka lihatlah hidupku sepanjang waktu lurus terus. Iya. Enggak, Nggak ada Pak. yang mengatakan begitu. Yang Iya. ada Tidak. yang menjadi, kalau kita membaca perjanjian lama, silahkan ingat kembali. Kita seperti sedang bercermin. Kita melihat manusia yang apa adanya. Hmm. Manusia yang apa adanya itu yang bagaimana? Yang punya kelemahan. Bapak Ibu tolong ingat-ingat, kapan Bapak Ibu belajar untuk curiga? Yang ngajari Bapak Ibu curiga siapa? Tekniknya bagaimana? Orang curiga itu harusnya begini-begini. Ada yang ngajarin Bapak Ibu untuk menjadi curiga? Tidak. Saya tidak yakin ada teknik khusus yang dipelajari supaya bisa curiga. Tapi Bapak Ibu tolong dihitung kalau sanggup, berapa kali punya rasa curiga? Sering, Pak. Itu contoh, saya terserah mau menyebutnya. Dalam kesempatan tertentu itu positif, di kesempatan yang lain itu negatif. Negatif. Kemudian Bapak Ibu untuk belajar ini dan itu, kita diajari untuk skeptis. Orang skeptis itu baik atau tidak? Kalau Tidak. ya di sisi lain, di satu sisi akan mengatakan orang skeptis itu nggak baik, nggak percaya. Tapi tolong ingat-ingat, yang skeptis itu yang paling banyak bertanya, dan yang paling banyak bertanya itu yang paling banyak belajar. Kalau nggak pernah bertanya, nggak akan bisa belajar. Nerimo terus gitu ya. Tapi, nah, kemudian itu saya langsung menyebut, boleh dikatakan ini kekurangan, boleh dikatakan itu kelebihan, gitu ya. Tapi manusia yang apa adanya yang seperti itu. Ada unsur baik di dalam diri manusia, ada. Ada unsur negatif, ada. Bahkan orang-orang yang dicurigai negatif malah menunjukkan hal yang positif. Sedangkan orang-orang yang dipandang positif bisa melakukan yang negatif. Ada yang seperti itu, ada, silahkan periksa. Siapa yang Ada, Pak. Abraham yang dikenal sebagai bapak orang beriman, itu tega membiarkan istrinya diambil supaya dia bisa tetap hidup? Ya. Kemudian, Bapak Ibu, ketika mengikuti Yesus, barulah kita tahu kita diminta untuk tidak manusiawi lagi, tapi diminta untuk melampaui yang manusiawi itu. Diminta untuk melampaui yang manusiawi. Sekarang Bapak Ibu boleh periksa. Selama mengikuti Tuhan Yesus, apakah Bapak Ibu pernah dimaklumi ketika berdosa? Apakah Bapak Ibu berani mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maklum ya saya kalau berdosa. Saya kan manusia dan berdosa itu manusiawi, Tuhan. Pernah ngomong gitu kepada Tuhan Yesus? Kalau berani Enggak, Pak. luar biasa. Dan kalau berani nanti tolong kalau pas ketemu Tuhan Yesus ngomong langsung gitu ya. Menjadi murid Yesus diajak untuk melampaui yang manusiawi. Kalau kamu dipukul, jangan balas. Kamu harus mengasihi setiap orang, mau jahat, mau baik. Kasihi semua. Kalau kamu berlaku begitu, kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga yang menurunkan hujan untuk orang jahat dan orang yang baik. Menjadi pengikut Yesus lebih dari yang lain jadinya ya. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihi orang-orang yang membenci kamu. Kasihi orang-orang yang menyakiti kamu. Nah, menjadi pengikut Yesus, ya harus begitu jadinya. Tapi apakah di antara murid-murid Yesus itu malaikat semua? Enggak. Yesus harus berhadapan dengan pengkhianatan. Yesus berhadapan dengan, pakai kalimat jelek ya, kebodohan murid-muridnya, kedegilan murid-muridnya.
Yesus harus berhadapan dengan orang yang menolak untuk percaya, berhadapan dengan orang yang minta tanda dari surga baru mau percaya kepada Yesus. Yesus harus berhadapan dengan kesedihan. Yesus bahkan menangis di depan kubur Lazarus. Ya. Yesus menangis ketika memandang kota Yerusalem dan melihat apa yang akan terjadi dengan kota itu. Yesus marah kepada murid-muridnya, orang murid-muridnya pada nggak ngerti. Tapi kembali lagi, Bapak Ibu, menjadi murid Yesus diajak untuk meninggalkan yang manusiawi itu, lalu hidup melampaui yang manusia. Sementara kalau membaca Perjanjian Lama, kita sering kali berhadapan dengan manusia yang apa adanya itu. Hukumnya ada, tetapi jangan pernah membayangkan ketika hukum ada, maka semua akan hidup menurut hukum. Begitu, Pak. Iya, Pak Seto. Artinya setelah Yesus baru ada santo-santa karena mereka mengikuti cara hidup yang melampaui manusiawi, begitu ya, Pak Seto. Jadi pada Perjanjian Lama ya belum ada, ya belum pada tahap itu, begitu ya. Jadi setelah Yesus baru orang boleh melampaui, bukan boleh ya, apa namanya, yang melampaui manusiawi itu ya. Begitu Ya, kira-kira, menjadi Pak Seto. pengikut Yesus berarti diajak untuk hidup melampaui cara hidup manusia. Melampaui. Bukan hanya santo-santa, setiap orang yang mengikuti Yesus. Dan kalau orang memang mengikuti ajaran Yesus, dia akan hidup, apa menyebutnya ya, di atas kemampuan para manusia pada umumnya. Dalam hal mengikuti yang dikehendaki oleh Allah. Ya, begitu. Ya, terima kasih Pak Seto. Ya. Jelas Pak Seto. Ya. Baik, Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita masuk ke sesi yang berikut. Ibu Tina, apakah Oh mau? enggak, Pak. Oh, enggak, oke. Bapak Ibu jadi mikir apa setelah melihat kisah Yakub ini? Susah kali, Pak. Susah Untuk apanya? susah kali untuk mengenal itu percaya untuk kepada Tuhan. Jadi pergumulan itu susah sekali untuk ini memilih ini apakah ini jalan yang dikehendaki Tuhan atau bukan. Boleh Untuk Mas, memilih. Makanya namanya pergumulan dan pergulatan, Ibu. Iya. Kalau gampang namanya pelukan. boleh tanya Pak Seto? Ya, pergumulan, jelas kata itu pergumulan, pergulatan memang menunjukkan ini ada situasi yang tidak mudah dan kemudian masalah lebih lanjut adalah ada di dalam batin. Kalau sulitnya itu adalah mengenai yang kelihatan, bagaimana membuat anyaman, bagaimana membuat apa menyebutnya ya baju, itu bukan pergumulan kan? Itu kesulitan yang bisa dilihat, bisa dihadapi, bahkan kita bisa melihat contoh untuk menghadapinya. Tapi urusan pergumulan, ya itu tidak namanya pergumulan jelas tidak mudah. Tapi yang kemudian belajar dari Yakub yang kita perlu perhatikan apa? Tuhan memang tidak kelihatan, kita tidak diberitahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan Tuhan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan kemudian siap untuk bekerja sama dengan Tuhan. Bapak Ibu silahkan memeriksa pengalaman sendiri, pergumulan batin yang pernah Bapak Ibu alami dan sudah itu lihat apa yang membuat Bapak Ibu tetap percaya kepada Tuhan. Ya, ada satu pertanyaan tadi Pak Ferry. Ya, saya tadi tidak melihat siapa Pak. yang Boleh berbicara. tanya, Oh, Pak? Pak Yosep, silakan Pak Yosep. Terima kasih Pak Seto. Mau bertanya, kalau kita ikuti kisah Yakub dan Esau, seperti yang tadi dikatakan pergumulan batin,
di mana akhirnya Allah mengkondisikan apa yang dikhawatirkan oleh Yakub itu tidak terjadi. Jadi seakan-akan di sini Esau dikondisikan sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan keinginan Yakub. Sedangkan kita tahu dari cerita-cerita ini Yakub berulang-ulang melakukan hal yang mencurangi, mungkin demikian. Jadi kesannya sepertinya Yakub ini cerdik seperti ular, tapi Esaunya tulus seperti merpati, begitu Pak. Bagaimana Pak? Begini, Bapak pernah berdosa, pernah berbuat nggak benar kepada orang lain nggak? Ya pernah lah Pak. Ya, oke, situ dulu ya. Semua juga pernah ya. Bapak pernah berdoa kepada Allah memohon sesuatu dan doa Bapak dikabulkan? Pernah Pak. Nah, sama kalau begitu dengan Yakub, Pak. Loh iya kan? Seandainya hanya orang benar yang boleh memohon kepada Allah, jawab jujur, siapa di antara kita yang merasa berhak doanya dikabulkan Tuhan? Semua. Balik lagi Bapak Ibu, kita akan bertemu dengan cermin ini tadi ya. Nah kemudian berikutnya lagi, kalau orang mempersalahkan Tuhan karena milih Yakub yang kelakuannya nggak benar, Bapak Ibu juga sama. Perkara kejahatan saya, dosa saya kelihatan apa enggak, itu urusan lain. Ya. Tapi saya nyatanya dipilih jadi apa? 1, dipilih menjadi pengikut Yesus. 2, dipilih untuk memberitakan Yesus. Ya. 3, dipilih jadi prodiakon, gitu ya. Banyak orang sebenarnya banyak orang memikirkan dengan cara yang berbeda. Nggak pantas jadi prodiakon. Wah, itu memang kelakuannya sejahat apa, gitu ya. Dalam hal ini saya seringkali curiga, tidak pantas atau malas. Itu 2 hal yang berbeda kan? Tapi malas bisa ditutup dengan kata tidak pantas. Tapi kata tidak pantas nggak pernah ditutup pakai kata malas. Yang saya maksudkan, Bapak Ibu dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan banyak hal. Setiap orang bisa jadi berbeda. Dan ketika kita melihat diri kita sendiri, kita ujung-ujungnya akan mengambil sikap, saya tahu diri di depan Tuhan. Seharusnya saya nggak layak, tapi kenapa Tuhan memilih saya? Alasannya bukan ada di dalam diri saya. Alasannya ada di dalam diri Tuhan. Sekarang, kalau orang menyalahkan kenapa Tuhan milih Yakub, saya khawatir orang juga akan menyalahkan Tuhan Yesus karena memilih Yudas Iskariot. Oh iya kan? Tuhan nggak maha tahu. Tuhan milih orang yang kemudian jadi pengkhianat. Tuhan salah kan? Bapak Ibu, ketika orang dipilih, itu artinya orang dipercaya. Ketika orang dipercaya, dia mengambil sikap. Saya mau menjadi orang yang dipercaya, atau saya menolak untuk menjadi orang yang dipercaya. Menjadi jauh lebih penting sebelumnya adalah belajar tentang Tuhan yang mempercayakan semuanya kepada saya. Pemahaman, keyakinan tentang Tuhan akan menolong kita untuk mengambil sikap dan keputusan yang benar walaupun saya bukanlah orang yang bersih dari dosa. Begitu, Pak. Sedikit lagi. Makasih Pak. Aku mau tanya lagi. Pak, boleh tanya sedikit lagi Pak Ferry? Iya, nanti Ya. jawabannya juga sedikit sekali, Bu ya. Ya, silakan Bu. Enggak Pak, itu loh. Nanti titik tolaknya Yakub percaya sama Tuhan dan menyerahkan diri itu, bukankah itu karena orang itu bilang yang dia tengkar itu sama orang itu, dia bilang kan namamu mulai sekarang bukan Yakub lagi tapi Israel. Itu titik tolaknya dia terus percaya bahwa terus dia juga bilang kan bahwa orang itu pun bertanya bahwa dia berkelahi dengan Tuhan kan,
dan engkau mengalahkan gitu. Apakah itu titik tolaknya dia percaya sama Tuhan ya Pak? Bapak Ibu tolong mengingat kembali cara saya menjelaskan urutan perikop ketika saya bicara kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu juga membuka teksnya sendiri kan? Nah, maksud saya begini, Bapak Ibu balik lagi ke ayat 30, bab 32 ya. Bab Ya, 32. Lihat ayat 7. ayat 7. Ya, Pak. Apa yang kita lihat di ayat 7? Yakub takut. Yakub takut. Kemudian lihat di ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah Abraham, kakakku dan Allah Ishak, kakekku dan Allah Ishak ayahku, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu menangkap ungkapan kepercayaan di sini enggak? Ketika Yakub mengulang janji Tuhan. Tuhan, ini Yakub dalam doanya bicara kepada Tuhan dan mengungkapkan kembali janji Tuhan kan? Jadi ada Iya. rasa takut, ada percaya. Lalu lihat ayat 11. Di ayat 11 kita menemukan Yakub yang memohon kepada Tuhan. Lepaskan aku dari tangan Esau. Terus ayat 12. Ini ungkapan kepercayaan untuk mendukung permohonan. Bukankah engkau telah berfirman? Ya, kemudian Bapak Ibu lihat ada pergumulan nggak di sini? Iya. Lalu lihat ayat 13 dan seterusnya. Yakub melakukan langkah kan? Ya. Prinsip berarti sederhana jadi saja. dia masih kayak Yakub jaga-jaga gitu toh. menyeberangkan keluarga dan harta bendanya. Yakub kemudian bertemu dengan Esau. Nah, Bapak Ibu, ayat 22 sampai dengan 32 itu menggambarkan dengan cara yang berbeda pergumulan Yakub dalam doa tadi. Jadi saya tidak menjawab di titik mana Yakub berubah jadi dari takut menjadi percaya. Nah, percaya dan takut jalan bareng. Apakah ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan lalu takutnya hilang? Enggak, Pak. Tapi Bapak Ibu silahkan mengingat dalam merasa takut ketika merasa takut, Bapak Ibu pernah nggak melangkah bersama dengan Tuhan? Enggak tahu, Pak, itu. Tapi tetap melangkah. Jadi melangkahnya nggak merasa bersama Tuhan ya? Enggak. Enggak, sederhana saja. Ibu ketika menghadapi takut tetap melangkah, nyebut nama Tuhan Yesus enggak? Nyebut. Nah, sudah selesai masalah kan? Oh gitu. Pemahamannya sederhananya begitu. Saya melangkah, saya takut, tapi melangkah sambil nyebut nama Tuhan Yesus. Itu percaya enggak? Merasa ditemani Yesus enggak? Iya. Oh begitu, Pak. Oke. Jadi nggak mau. Saya bicara dengan bahasa, dengan ungkapan, dengan menggunakan pengalaman yang kita alami sebagai manusia kan ya. Betul, Pak. Saya tidak akan minta Bapak Ibu nanti malam. Tunggu ya jam 12, Ibu Bapak berdoanya menghadap ke timur. Tunggu akan ada yang datang dan bergulat dengan Bapak Ibu. Enggak, saya bukan itu. Cara penulis kitab Kejadian menggambarkan pergumulan. Nah, itu yang kita lihat di ayat 32 sampai dengan 22 sampai 32.
Jadi Bapak Ibu silahkan menyandingkan gitu ya. Bapak Ibu buat paralel. Kejadian bab 31 ayat 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan silahkan membandingkan dengan paralel ya. Buat dua kolom. Kolom yang satu, kolom kiri itu Kejadian 32 ayat 1 sampai dengan 13. Mau lengkap sampai ayat 21. Kolom kedua 22 sampai dengan 32. Dua perikop ini isinya sejajar, tetapi cara menyampaikannya berbeda. Maksudnya jadi Kejadian 32 ayat 1 sampai 13 sama Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 itu dua-duanya tentang pergumulan Yakub, gitu Pak? Ya, begitu. Oke. Kalau baru pertama kali mendengar, wajar kalau bingung. Bapak Ibu tinggal dengerin saya ngomong sambil lihat teks kan? Nah, saya dulu belajarnya lama untuk mengerti ini. Jangan dikira yang saya omongkan kepada Bapak Ibu ini tidak ada dasarnya, tanpa studi, tinggal ngomong. Bukan, saya belajar ini lama. Bukan tiba-tiba saya mengerti, tapi karena saya sudah berusaha mengerti, saya cerita kepada Bapak Ibu, lihat baca teksnya, ini bacanya begini loh. Begitu ceritanya. Oke Pak, makasih. Kami makasih Pak, kami beruntung dapat pengajar seperti Bapak. Iya benar. Jadi tinggal ngikutin aja. Iya, makanya Bapak Ibu selalu saya minta Bapak Ibu pegang Alkitab, baca Alkitab. Saya tidak akan menyediakan PowerPoint. Saya lebih suka memandang wajah Bapak Ibu daripada melihat layar isinya PowerPoint. Dan Bapak Ibu saya harapkan baca Alkitabnya. Jadi kalau di Perjanjian Lama ya, kalau di Perjanjian Lama, Bapak Ibu pernah mendengar Imam Ezra kan? Nah, Imam Ezra itu melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Atau lebih tepatnya, yang saya lakukan bersama dengan Bapak Ibu itu sama dengan yang dilakukan Imam Ezra ketika membaca dan menjelaskan Taurat di depan orang Israel. Hanya bedanya Ezra nggak online. Tapi yang istimewa di Ezra adalah Ezra dibuatkan mimbar baru untuk keperluan pengajaran Taurat itu. Jadi ya begitu studi yang saya lakukan bersama dengan Bapak Ibu. Enggak ada rahasia, saya tidak punya ilmu rahasia. Cuman yang membedakan saya belajar duluan, nah Bapak Ibu nyusul, sudah begitu doang. Dah? Baik, kita lanjut karena ini Yakub harus ke battle dulu, nanti nggak selesai kisahnya. Sekarang kita ke bab 35, bab 34. Tidak kita diskusikan. Kita lihat bab 35 dari ayat 1. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di sana. Buatlah di sana mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, saudaramu. Lalu kata Yakub kepada seisi rumahnya dan semua orang yang bersama dia, singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antaramu, sucikanlah dirimu dan gantilah pakaian. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di sana bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Loh, keren kan ucapan Yakub? Ya, mari bersiap ke Betel, aku akan membuat mezbah bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh.
mereka menyerahkan kepada Yakub segala ilah asing yang mereka miliki dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon tarbantin dekat Sikem. Sesudah itu mereka berangkat. Kegentaran dari Allah melanda kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Nah, Bapak Ibu, ini Yakub mengajak seluruh keluarga dan semua orang yang ada bersama dengan dia ke Betel. Yakub mau membuat mezbah. Nah, kalau buat mezbah ini untuk apa? Ya, untuk mempersembahkan kurban. Loh, kenapa Yakub ke Betel dan melakukan itu? Tuhan pernah menjumpai Yakub di Betel. Tuhan menyampaikan janji kepada Yakub di tempat ini. Janji Tuhan sudah dipenuhi, Yakub mengalami itu, dan sekarang dia mau kembali ke tempat di mana Tuhan menjumpai dia dulu. Dan di sini kita ketemu apa menyebutnya ya, ibadah kepada Tuhan. Singkirkan ilah asing. Begini, ketika Yakub lari dari Laban, Bapak Ibu jangan bilang-bilang tapi ya, Rahel itu nyuri, Rahel mencuri terafim ayahnya. Jangan bilang-bilang kalau ibu-ibu bapak ketemu Rahel ya, nyuri terafim. Terafim itu apa? Terafim itu berhala domestik, berhala yang ditaruh di rumah. Orang-orang biasa di zaman kuno ya punya berhala mini yang portable bisa dibawa kemana-mana. Ya, saya tidak berani mengatakan sama atau mirip dengan jimat, tetapi yang dipikirkan adalah ini, dewa atau ilah dalam bentuk patung yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, kemudian singkirkan itu ya, gitu. Kemudian setelah itu sucikan dirimu dan ganti pakaian. Gimana menyucikan diri itu? Bukan ngaku dosa. Mandi. Ya, mandi. Tapi kata ini disucikan dalam arti mandi itu hanya berlaku di Jawa Tengah dan untuk jenazah. Wah. Iya begitu. Jenazah Jawa Tengah tidak akan dibilang dimandikan, tapi disucikan. Bahasa Jawanya disuceni. Begitu kan ya? Cuceni. Su, kan cu. Disucikan itu maksud. Oh iya. Tanya saja sama orang-orang Jawa Tengah di sini banyak. Tapi untuk manusia enggak, mandi ya mandi. Nah, tapi yang dimaksudkan di sini, singkirkan ilah-ilahmu yang ada bersama denganmu, mandi dan kenakan pakaian baru, maksudnya pakaian bersih. Kenapa? Kita mau menghadap Tuhan di Betel gitu. Nah, kemudian ayat 6. Lalu sampailah Yakub ke Luz, itulah Betel yang di tanah Kanaan. Ia dan semua orang yang bersama dia. Ia mendirikan mezbah di situ dan menamai tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari dari saudaranya. Deborah, pengasuh Ribka, meninggal. Ia dikuburkan di sebelah bawah Betel, di bawah pohon tarbantin yang dinamai pohon tarbantin tangisan. Nah, yang itu tinggalkan saja toh kita nggak ngelayat. 9. Allah menampakkan diri lagi kepada Yakub setelah ia datang dari padang Aram dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Namamu tidak akan disebut Yakub, melainkan Israel akan menjadi namamu. Jadi kalau mau tahu penggantian nama Yakub menjadi Israel, Bapak Ibu, ada 2 perikop ya. Perikop yang pertama itu pergumulan. Perikop yang kedua Yakub di Betel ini. Nah, kemudian demikianlah Allah menamai dia Israel. 11. Allah berfirman lagi kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa.
Ini kalimat yang sama, perkenalan yang sama dilakukan Tuhan kepada Abraham, Kejadian 15. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan muncul darimu, dan raja-raja akan berasal darimu. Janji keturunan. 12. Negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Janji tanah. Lalu Allah naik meninggalkan Yakub dari tempat Ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu tempat Allah berfirman kepadanya, sebuah tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuang minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah berfirman kepadanya Betel. Jadi dari Betel kembali ke Betel. Di Betel Tuhan berjanji kepada Yakub, apa yang dijanjikan Tuhan dipenuhi, dan kemudian Yakub kembali ke Betel. Nah, kemudian ayat 16. Sesudah itu mereka berangkat dari Betel. Ketika mereka tidak jauh lagi dari Efrata, Rahel bersalin. Tetapi persalinannya sukar. Pada saat persalinan yang sukar itu, berkatalah bidan kepadanya, sudah ada bidan, jangan takut, kali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Sebelum mengembuskan napas terakhir, sebab ia akan meninggal, ia memberi nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel meninggal, lalu ia dikubur di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Kalau sekarang bukan tugu ini, tapi kalau Bapak Ibu googling, Bapak Ibu bisa cari kubur Rahel. Tapi kalau di rombongan ziarah jarang yang pergi ke tempat ini. Tetapi Bapak Ibu bisa kok lihat, silahkan googling, cari kubur Rahel gitu. Bisa. Nah, kemudian ada masalah di sini Bapak Ibu. Ayat 21. Sesudah itu berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder, enggak sampai ke Seir seperti omongan awal kepada Esau tadi kan? Ya, begitulah yang terjadi. Terus ayat 22. Ketika Israel tinggal di negeri ini, Ruben tidur dengan Bilha gundik ayahnya, dan Israel mendengar hal itu. Nah, ini masalah Bapak Ibu masih bisa mengingatkan Ruben itu anak siapa? Lea. Anak Lea kan? Mm-mm. Dan kemudian Bilha itu siapa? Budak siapa? Budaknya. Budak Lea. Budaknya. Budak Rahel. Oh, budak Rahel. Budak Rahel. Itu Bilha. nanti kalau Bapak Ibu melanjutkan pembacaan di Iya, Kejadian Rahel. 49, ya, karena kelakuannya ini Bapak Ibu, Ruben kehilangan haknya sebagai anak sulung dan haknya dipegang oleh Yehuda, anak yang keempat. Ya, karena engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat beberapa hal yang kita bisa pelajari ya, melihat pengalaman atau kisah tentang Yakub ini tadi. Saya tadi sengaja mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini malaikat Tuhan, bahkan Tuhan ngurusi kambing. Gitu kan? Sekarang Bapak Ibu tolong ingat-ingat dan tolong jawab. Pernah nggak Bapak Ibu minta supaya Tuhan ngurusi utang Bapak Ibu? Ya kalau nggak utang apalah gitu ya. Ya nggak pernah, ada yang nggak pernah utang soalnya.
Ada yang nggak pernah pinjam. Tapi ya, silahkan periksa. Tuhan, Bapak Ibu pernah minta Tuhan ngurusin apa coba? Mengurus apa saja? Pernah Ya, sering. minta Tuhan ngurus skripsi saya? Ya, pernah. Tuh minta Tuhan untuk ngurusi THB saya. Ini ketahuan umurnya THB. Tuhan diminta untuk ngurusi usaha saya, toko saya. Iya, pernah semua. Dan Bapak Ibu, kalau memakai bahasa perjanjian lama, dan Bapak Ibu bisa melihat, maka Bapak Ibu bisa melihat juga. Ketika saya minta Tuhan supaya toko saya itu ramai, banyak yang beli, itu kalau dilihat dengan kacamata, dengan mata yang rohani itu ada 2 malaikat di sebelah kanan dan kiri toko. Nah, lebih lanjut yang saya maksudkan begini, Bapak Ibu, kita ini, orang yang percaya kepada Tuhan ini, mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan yang nyata. Sekarang begini, Bapak Ibu lebih banyak mengalami Tuhan itu di rumah, di tempat usaha, dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari, atau di dalam kapel. Silahkan periksa sendiri-sendiri. Atau pakai bahasa yang lebih kuat lagi ya. Saya ngomong, ini bukan saya tidak ngomong jelek. Ibu-ibu pernah nggak minta tolong Tuhan untuk mengurusi persalinan ibu dulu? Iya kan? Kemudian Bapak Ibu kalau ingat-ingat lagi ya, kalau ingat-ingat lagi, Bapak Ibu lebih banyak menyebut nama Tuhan Yesus di gereja atau dalam kehidupan sehari-hari. Itu jelas. Dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kita mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan itu dalam kehidupan yang nyata, yang real, yang langsung berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, ini perlu mendapatkan perhatian. Kenapa? Karena kita perlu menyadari ini. Kita mengalami Tuhan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Kalau pakai bahasa yang lebih tinggi, lebih suci gitu ya. Kehidupan kita, tempat hidup kita sehari-hari, itulah sesungguhnya tempat ibadah kita dalam arti ya, tempat perjumpaan saya dengan Tuhan. Saya tidak mengatakan kalau begitu nggak perlu misa, bukan itu maksudnya. Tempat hidup kita, tempat kita menjalani hidup kita entah di mana, disitulah sesungguhnya tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Kalau orang membatasi perjumpaan dengan Tuhan hanya di tempat-tempat suci, silahkan periksa lagi. Benar nggak seperti itu? Seolah-olah Tuhan hanya, pakai bahasa jelek ya, terkurung dalam tabernakel dan tidak peduli dengan kehidupan yang kita jalani sebagai manusia. Nah, bukan itu yang kita alami. Kemudian, hal lain yang kita perlu atau yang kita bisa ini pelajari, gitu ya, yang kita pelajari. Selama orang hidup di dunia, itu kan orang harus berhadapan dengan sesama manusia yang tidak selalu baik kan ya. Tidak selalu baik. Dan kemudian kita menemukan ada yang iri kepada saya, ada yang mengkhianati saya, ada yang saya nggak ngapa-ngapain, tapi orang itu tega menyakiti. Bahkan ada orang yang saya tidak kenal, belum pernah ketemu dengan saya, bisa ngomong jelek tentang saya. Misalnya begitu. Nyatanya seperti itu kan yang kita hadapi. Dan ada banyak, agak sulit Bapak Ibu, kalau saya minta Bapak Ibu tolong, Bapak Ibu buat daftar, sekaligus nama dan tindakan orang-orang yang sudah pernah menyakiti Bapak Ibu sejak Bapak Ibu sadar dari kecil sampai sekarang. Pasti repot tugas ini.
Dan Bapak Ibu dalam hal ini akan bersyukur karena bisa lupa. Loh iya kan? Coba Bapak Ibu bisa mengingat semua dan nggak ada yang terlupakan dari semua kejahatan, kesalahan, hal menyakitkan yang dilakukan orang lain kepada saya. Itu betapa beratnya ini beban memori kita itu. Tapi kemudian sebaliknya, Bapak Ibu begini, silahkan mengingat juga kesalahan yang pernah Bapak Ibu lakukan dari kecil sampai sekarang. Bisa mengingat? Jangan-jangan bisa. Apakah semua diceritakan kepada orang lain? Enggak, dan enggak perlu. Ada hal-hal yang ini urusan saya, biarlah hanya saya dan Tuhan yang tahu. Kalau Bapak Ibu diminta untuk menceritakan semua kesalahan, misalnya ya, ibu-ibu apakah sejujur-jujurnya ibu cerita semua kepada suami, segala sesuatu, dan sebaliknya bapak-bapak menceritakan segala sesuatu kepada istri? Enggak. Apakah kemudian saya akan mengatakan pembohong, enggak jujur? Enggak. Saya tidak akan mengatakan, saya tidak akan menuduh itu. Kenapa? Saya juga sama. Iya, tapi kemudian urusannya harus diakui. Ada hal-hal yang bisa dikatakan hanya saya dan Tuhan yang boleh tahu. Kalau saya cerita semua, saya nggak ngomongin tentang risiko, risikonya pasti ada kan. Tapi kemudian yang lebih penting daripada ini semua, kesadaran bahwa saya adalah orang yang berdosa, itu akan menolong saya dalam banyak hal. Ketika saya sadar bahwa saya adalah orang berdosa, maka hal mencolok yang saya tidak akan lakukan adalah menghakimi orang lain, menuduh, memutuskan bahwa orang lain adalah orang berdosa, orang bersalah, munafik, yang harus dihukum, dan seterusnya. Kesadaran bahwa saya orang berdosa itu akan menolong saya untuk jadi rendah hati. Rendah hati bagaimana? Yaitu tadi, saya juga orang berdosa. Kalaupun saya harus berbicara menegur orang yang berdosa, saya tidak akan bersikap sebagai hakim yang mengadili dan menyatakan bersalah dan kemudian layak dihukum. Nah, kemudian Bapak Ibu juga begini, ketika orang merasakan bahwa saya adalah orang yang bersalah, yang berdosa, Bapak Ibu silahkan periksa lebih lanjut. Itu ternyata rasa atau kesadaran akan dosa dan kesalahan itu akan mengikat saya lebih erat kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan silahkan berdosa dan teruslah berdosa, bukan. Kesadaran bahwa saya orang berdosa itu akan membuat saya lebih jelas bergantung kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membersihkan saya dari dosa. Hanya Tuhan yang bisa menolong saya lepas dari dosa dan kematian. Dan kemudian lebih lanjut bersyukur karena Tuhan mengerjakan itu di dalam salib yang diterimanya, yang digunakannya sebagai cara untuk membersihkan kita dari dosa. Kemudian yang lain lagi, Bapak Ibu ketika melihat kisah Yakub, saya tidak akan mengajak Bapak Ibu belajar berdoa dengan bernazar. Enggak. Bapak Ibu melihat Yakub bernazar, Yakub memenuhi nazarnya, iya. Tapi kemudian yang menjadi lebih penting itu adalah ini. Ketika mengalami Tuhan, entah bantuan, pertolongan, penyertaan, kesadaran bahwa ya Tuhan sudah melakukan itu semua, akan mendorong, menggerakkan saya untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi kemudian kan nggak perlu sekarang membakar korban, kambing, domba, nggak perlu juga Bapak Ibu beli wine, lalu membuat mezbah, menuangkannya di atas mezbah, nggak usah.
Tapi bagaimana orang yang mengalami Tuhan bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Bapak Ibu, silahkan mengingat yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Karena Tuhan sudah menolong saya, maka saya senang bisa menolong orang lain. Karena saya sudah mengalami bagaimana Tuhan membantu saya, maka saya senang juga membantu orang lain. Saya yang mengambil keputusan untuk membantu sesama, dan itu didorong oleh kasih yang sudah saya alami. Nah, pemahaman dan pengalaman ini Bapak Ibu juga tetap akan membuat kita rendah hati. Saya bisa menolong karena Tuhan sudah menolong. Dan pertolongan yang saya lakukan kepada sesama, itulah persembahan saya kepada Tuhan. Terima kasih, selamat malam, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas segala berkat yang telah Kau limpahkan untuk kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami, mengasihi kami, dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada kami. Bapa yang makasih, kami masih harus menjalani kehidupan di dunia ini dengan segala macam suka, duka, dan segala macam seluk-beluknya. Bapa, kami bersyukur kepadamu, karena selama ini dengan berbagai cara Engkau sudah menolong kami, menyertai kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi terus bersama-sama dengan kami, sekalipun kami harus mengalami ketakutan. Kami tetap percaya kepadamu, Bapa. Kami tetap percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Dalam situasi apapun, Bapa, kami ingin terus bersama denganmu. Dalam kesedihan, dalam kegembiraan, dalam ketakutan, dalam keberanian. Kami ingin terus menikmati kebersamaan denganmu ini. Karena kami adalah milik-Mu, dan Engkau sudah menjanjikan kepada kami tidak akan meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau terus menyertai kami. Bunda Maria, kami mohon kepadamu, sertailah kami dengan doa-doamu, agar kami menjadi seperti Engkau, yang setia kepada Allah dan bertindak sebagai hamba Allah yang setia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.